Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Goalkeeper The Last Man Standing. Bersama saya, Bayu. Oke, karena sudah sekian purnama kita nggak bikin video, malam ini khusus buat kalian kita kembali lagi untuk membuat video lagi. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sarung tangan kiper Fat Venom Magna produksi tahun 2022. Seperti apa sarung tangan ini? Kita akan simak bersama-sama setelah yang satu ini. Kita awali dari segi packaging dulu. Yang pertama, dari segi packagingnya cukup rapi. Kalau dilihat dari kerapiannya cukup rapi, cukup simple juga. Dan seperti biasa, pack pada umumnya sebuah glove adalah dia punya display di bagian depan. Di bagian depan ada tulisannya Goalkeeper Gloves, kemudian ada Fat Venom Magna Special NC 2022, dan ini ada barcode-nya. Kemudian ada price-nya. Di sini price-nya sekitar 639.000. 639.000 itu adalah price bandrol atau harga bandrol. Tapi di banyak toko-toko kiper harganya tidak segini. Ada diskon tersendiri di beberapa toko kiper. Nanti untuk pembeliannya kita akan cantumkan linknya di kolom komentar maupun kolom deskripsi. Kemudian setelah itu ada instruksi, yaitu pre-wash before use, atau di pre-wash dulu sebelum digunakan. Dan di bagian belakang seperti biasa di sini ada care instruction, yaitu cara bagaimana merawat sarung tangan kiper ini, dan di bawahnya ada measurement atau bagaimana caranya kita mengukur tangan kita agar sesuai dengan size dari sarung tangan itu. Dan di sini saya pakai size 9. Oke, dari segi packaging saya rasa untuk glove dengan range top grade, dari bahannya oke, tapi dari segi packagingnya menurut saya masih biasa, masih packaging pada umumnya sarung tangan. Ya, itu dari packaging. Kemudian kita akan lanjut review dari fitur-fitur yang ada di dalam sarung tangan itu sendiri. Oke, kita mulai buka sarung tangannya. Ya, ini dia penampakan dari Fat Venom Magna 2022. Cukup keren dari segi desain, kemudian dari segi pemilihan warna cukup menarik buat kita semua. Putih tetapi menggunakan latex gelap, itu biasanya banyak diminati oleh para kiper. Kemudian kita bahas tentang fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama kita dari backhand dulu aja ya. Yang mengejutkan di sini biasanya kalau glove top grade itu biasanya pakai 3D punch-on berbahan rubber, tapi di sini tidak ada yang namanya bahan rubber di sini. Dan ini semua merupakan latex, semuanya latex. Dan khusus di bagian punch-on di sini, ini latex hanya saja, ini seperti hard latex. Sedangkan di bagian yang lain, di bagian body yang lain, di bagian backhand yang lain maksud saya, itu pakai super low Germany latex. Jadi latex Jerman itu sebenarnya sudah punya grip dia. Hanya saja karena ini kualitas paling rendah, dia hanya dikasihkan di bagian backhand aja. Ini sebenarnya kalau di sarung tangan lain yang mereka grade-nya bawah, bahan dari backhand ini sudah bisa digunakan untuk palm sebenarnya. Tapi untuk Fat, karena mereka mengutamakan kualitas, jadi backhandnya dia menggunakan super low Germany latex, luar biasa. Kemudian ada tulisannya Fat di sini, di emboss Fatnya. Di sini ada tulisannya Magna printing.
Itu dari segi backhand. Kemudian dari bodinya, body dia pakai mesh, air mesh. Nah, di sini air mesh biasanya dia akan memberikan sirkulasi udara yang baik di dalam sarung tangan itu sendiri. Oke, itu dari segi backhand. Kemudian kita masuk ke gaset dulu deh. Gaset ini dia pakai kain dry fit nih. Gasetnya pakai kain dry fit. Strapnya dia pakai elastis panjang double wrap strap. Dan bahan dari strapnya sangat lembut. Di sini bisa mengurangi tingkat abrasi karena faktor non pemakaian. Dalam arti faktor bukan dipakai di lapangan ya. Biasanya abrasi itu kalau nggak dari faktor lapangannya, dari faktor kita menggunakan, dari bahan sarung tangan itu sendiri juga berpotensi menyebabkan abrasi. Tapi pemilihan bahan di sarung tangan Fat Magna 2022 ini, dia sudah mempertimbangkan safe dari lateksnya itu sendiri. Bahannya sangat lembut, kalau kita pegang di sini sangat lembut. Bridge-nya dia pakai neoprene, ya. Elastis. Dan di bagian back seperti ini dia pakai latex juga. Nah, ini bisa untuk digunakan untuk menarik ketika dipakai. Jadi fungsinya seperti pull tab. Ini juga banyak latex. Jadi sangat-sangat mengurangi tingkat abrasi pada saat pemakaian. Sebelum masuk ke latex, cutnya sendiri dia pakai vapor negatif ya. Nah, ini dia menandakan latex itu vapor karena di telunjuk sama kelingking dia dibalut semuanya. Kemudian dari segi lateksnya dia pakai yang namanya duper soft latex. Wah, ini nama yang agak asing. Kenapa duper soft latex? Bukan super soft latex tapi duper soft latex. Hampir sama kayak latex jenis kontak, tapi mungkin penamaannya aja yang berbeda. Dan yang paling spesial di latex ini adalah menggunakan latex warna biru dan diberikan corak. Coraknya ini sebenarnya dia printing aja, sebenarnya buat estetika aja. Hanya saja latex yang berbintik itu terkesan lebih mewah. Dan di sini ada abrasion zone dan ada fitur vintage di bagian antara ibu jari dan jari kelingking. Kalau kita rasakan gini juga ini sepertinya sangat lengket. Tapi ini baru saya unboxing tadi dan belum saya pre-wash. Kita hanya menyimpulkan dari bagaimana rasanya lateksnya itu sendiri. Ya, kita akan pakai sarung tangan ini, kita akan cari tahu bagaimana tingkat kenyamanan di dalamnya. Ya, kesan pertama cukup sempit di bagian wrist, perlu effort dan perlu kehati-hatian. Tapi karena jari saya kecil, jari saya tipikal jari kecil, jadi saya tidak perlu upsize. Nah, buat kalian yang takut, misalnya takut ada kesobekan ketika dipakai, saran saya kalau jari kalian juga tipikal jari yang besar, tangan kalian juga tipikal tangan yang besar, saya sarankan untuk upsize satu size. Tapi karena jari saya kecil, tipikal jari saya kecil, tangan saya juga kecil, saya tidak perlu upsize. Oke, dari fititasnya cukup ngefit di dalam. Yang saya pikirkan bakal ada sisa di jari telunjuk karena kesannya panjang ya, ternyata cukup ngefit, cukup pas di jari saya. Hanya di jari kelingking ini ada sisa sedikit karena emang modelnya panjang di sini. Kemudian yang saya sayangkan adalah ada sebuah ganjalan, ada sesuatu yang mengganjal di jari kelingking bagian ini. Nah, jahitan ini agak mengganjal di dalamnya. Tapi jahitannya rapi, hanya saja ada sesuatu yang mengganjal yang membuat sarung tangan ini sedikit tidak nyaman di bagian kelingking. Tapi overall lumayan. Sarung tangan ini sangat keren dari segi desain ya, sangat keren. Dari segi desainnya, colorway-nya juga, kemudian fitur-fiturnya sangat bagus, lumayan bagus dan sangat mencolok. Saya suka dengan modelnya.
Ya, itu tadi mengenai review kita tentang sarung tangan Fat Phenomaxna tahun 2022. Semoga ini memberikan gambaran tentang sarung tangan ini buat kalian. Dan penonton yang baik selalu meninggalkan komentar di dalam kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu review kita pada episode kali ini. Jika mungkin ada masukan, saran, atau apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan buat teman kalian, silahkan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa pencet tombol like-nya. Kemudian setelah itu kita akan playtest, kita akan uji sarung tangan ini di episode selanjutnya, termasuk bagaimana kualitas gripnya, terus masuk bagaimana performanya di lapangan. Itu akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke? Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam goalkeeper, the last man standing.